Ya, sahabat, jumpa lagi di kanal Perspektif dengan Andre Vincent Venas. Kali ini juga catatan semacam renungan dari Pak Haidar Alwi yang berjudul Farel Prayoga versus Verdi Sambo. Ini ada semacam saduran dari beliau. Begini ceritanya. Farel Prayoga dan Verdi Sambo. Ini dua nama begitu terkenal di negeri ini. Viral di jagat maya. Dengan setting nasib hidup berbeda. Keduanya memberi iktibar hidup. Dalam kehidupan ini segala hal baik dan buruk, apapun bisa dijadikan iktibar, sehingga dapat membuat kita bisa hidup lebih bijak dalam menghadapi kehidupan. Farel Prayoga adalah anak kecil kelahiran 8 Agustus 2010, asal desa Bendungan, Kecamatan Srono, Banyuwangi. Farel berasal dari keluarga sangat sederhana. Untuk menutupi biaya hidup keluarganya, Joko Suyoto, sang ayah Farel, harus mengamen di jalanan hingga ke pasar-pasar di Kecamatan Srono, Banyuwangi. Dan Farel sering ikut bersama sang ayah mengamen. Roda kehidupan Farel pun bergulir. Siapa sangka anak ketiga dari 4 bersaudara itu diundang ke Istana Merdeka di momen akbar negeri ini yang bernama Upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Lalu lagu Ojo Dibandingke sontak bergemuruh riang, bahkan membuat Istana Merdeka bergoyang. Penampilan Farel membuat sejumlah menteri, tokoh-tokoh penting dan tamu ikut berjoget. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo juga tampak menikmati. Acara sakral itu dibuat cair oleh seorang Farel. Farel pun banjir bonus, dan videonya di YouTube disaksikan jutaan pasang mata. Nasib Farel berubah dalam waktu yang singkat. Kini, Farel Prayoga tidak lagi di bawah. Posisi Farel Prayoga meluncur ke atas. Lebih dari itu, Farel Prayoga kini menjadi jutawan dan kemana-mana dipuja, bahkan menjadi duta kekayaan intelektual. Nah, sahabat, sama dengan Farel, namun berbeda nasib. Verdi Sambo juga begitu viral namanya, terlebih setelah ditetapkan sebagai tersangka dan aktor utama meninggalnya Brigadir J. Irjen Verdi Sambo, seorang jenderal polisi bintang 2 yang sedang berada di puncak karirnya. Sambo sebelum tersangka adalah Kadif Propam, Kepala Divisi dan Pengamanan Polri, sekaligus Kepala Satgasus, sebuah jabatan yang penting dan strategis di Polri. Citra Polri berada di genggaman sang Jenderal Sambo sesungguhnya. Dan karier cemerlang masih menanti juga sesungguhnya. Namun, nasib berkata lain. Di awal bulan Agustus ini, setelah ditetapkan sebagai tersangka, nasib Sambo terpuruk. Nasib Sambo berubah. Hal itu, sahabat, terjadi dalam hitungan waktu yang singkat. Kini, Sambo tidak lagi di atas. Lebih dari itu, Sambo kini menjadi pesakitan, tersangka utama dan aktor utama kasus kematian Brigadir J. Keduanya peristiwa ini memberi iktibar atau pelajaran bahwa hidup tidak selalu memposisikan kita, tidak selalu di bawah dan tidak selalu di atas. Roda hidup berputar. Suatu waktu kita yang berada di bawah akan naik ke atas, sebaliknya kita yang di atas akan turun ke bawah. Begitulah hidup. Tidak ada yang kekal. Apapun di dunia ini hanya sementara. Baik itu pangkat atau jabatan, kekayaan, ketenaran, dan apapun bisa hilang seketika. Lenyap. Begitu singkat, bila Allah mau. Dalam kasus Sambo, kita bisa membuktikan hal itu. Jabatan dan pangkat yang tinggi, kekayaan dan ketenaran yang dimiliki Sambo hilang dalam hitungan waktu yang tidak lama. Runtuh dalam sekejap oleh hasrat kesombongan yang tak tertakar, oleh hilangnya batas kecukupan dan kesabaran. Kita kadang demikian, lupa diri bila berada di atas. Terkadang kita merasa tinggi hati dan menyombongkan diri karena memiliki jabatan tinggi, kekayaan, dan ketenaran. Sehingga tidak sedikit dari kita yang kemudian bertindak sewenang-wenang dan di luar batas kepada orang di sekitar kita yang dianggap lebih rendah. Padahal, sahabat, kesombongan akan menghancurkan diri kita sendiri. Sambo melakukan tindak kejahatan dengan menghilangkan nyawa ajudannya tanpa hak adalah karena didasari oleh kesombongan, karena merasa berkuasa.
Sambo merasa bisa melakukan apapun yang dikehendakinya, dan orang lain tidak akan ada yang berani menghalangi atau mengusiknya. Sambo dengan kekuasaannya merasa yakin semua pasti bisa diaturnya. Padahal faktanya tidak demikian. Sambo lupa bahwa setiap kejahatan pasti akan terbongkar. Tidak ada kejahatan yang sempurna. No perfect crime. Pepatah lama sahabat mengajarkan sepandai-pandainya menyimpan bangkai, suatu saat baunya akan tercium juga. Sebaliknya, kesabaran Farel dan kedua orang tuanya memberi iktibar bahwa nasib orang siapa yang tahu. Setiap upaya yang dipenuhi kesabaran dan syukur yang tinggi pasti memberi hasil yang baik. Perilaku tawadu, tak pernah putus asa, terus berikhtiar dan berbaik sangka atas segala hal yang Allah berikan. Jalan yang dibentangkan Allah belum tentu yang tercepat, bukan pula yang termudah, tapi sudah pasti yang terbaik. Begitu Farel mengartikulasikan kehidupan baiknya, dan Farel pun tak percaya bisa manggung di Istana Merdeka. Lagu Ojo Dibandingke menggema dari jalanan, atau yaitu mengamen, ke Istana Merdeka. Begitu berharga sahabat pelajaran ini. Semoga kita bisa lebih bijak. Pelajaran yang selalu datang berulang bahwa segemerlap-gemerlapnya dunia yang kita nikmati hari ini sesungguhnya hanya disekat tipis dengan senista-nistanya nasib. Salah melangkah, kehinaan tak sampai sehasta. Nah sahabat, pesan moral yang dirangkum oleh Pak Haidar Alwi, kita adalah hambanya yang harus selalu eling bahwa kita hanyalah wayang, hanya memainkan lakon sesuai skenario dalam Tuhan sendiri. Selama kita hidup di dunia, jangan merasa lelah untuk menebar kebaikan. Selalu eling bahwa suatu saat nanti kita memerlukan pertolongan orang lain. Kemudian jadilah insan yang kehadiranmu selalu dinantikan karena banyak memberi manfaat. Jadilah pribadi yang bersahaja, tak perlu kita merasa wah gitu dengan semua aksesoris dan atribut yang kita miliki. Jangan sombong akan kepemilikan, karena bila telah tiba saatnya, semua itu akan hilang. Senantiasa mendekatkan diri dengan Gusti Allah, dan berbaik sangka. Rencana Dia pasti yang terbaik. Kemudian ada 3 filosofi Jawa yang sering diucapkan oleh Pak Jokowi. Pertama, lamun siro sekti ojo mateni. Meskipun kamu kuat, jangan suka menjatuhkan. Yang kedua, lamun siro banter ojo disiki. Meskipun kamu cepat, jangan suka mendahului. Ketiga, lamun siro pinter, ojo minteri. Artinya, meskipun kamu pandai, jangan sok pintar. Semoga bermanfaat. Demikian, sahabat, renungan, catatan, dan saduran dari Bapak Haidar Alwi seputar fenomena Farel Prayoga dan Verdi Sambo. Kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Terima kasih.